Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSUD Lewiliang. Perkenalkan, nama saya Dr. Heldrian Dwinanda Suyuti, Magister Kedokteran, Spesialis Bedah, Konsultan Onkologi. Saya dokter spesialis bedah yang mengkhususkan diri di bidang tumor atau kanker atau onkologi. Saya sekarang berdinas di RSUD Lewiliang dan mudah-mudahan dengan kehadiran bedah onkologi di RSUD Lewiliang dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk sahabat-sahabat RSUD Lewiliang dimanapun berada. Banyak yang ditanyakan oleh pasien-pasien saya, terutama di poli, kanker itu apa? Kanker itu sebenarnya adalah suatu sel yang tumbuh dan berkembang, tidak terkendali, tidak terbatas, dan mampu mensuplai kebutuhan energinya sendiri, dan mempunyai kemampuan untuk bermetastasis atau menjalar di tempat lain. Bersifat destruksi sehingga menyebabkan pasien mengalami kerusakan baik di jaringan lokal tempat terjadinya kanker ataupun tempat terjadinya metastasis. Bagaimana suatu sel kanker bisa terjadi tetap merupakan masih menjadi misteri bagi ilmu pengetahuan. Karena sampai sekarang kita belum mengetahui secara pasti bagaimana suatu sel kanker yang normal itu berubah menjadi suatu sel kanker. Namun yang kita ketahui bahwa ada beberapa faktor risiko di mana pada sekelompok masyarakat tertentu apabila dia mempunyai faktor risiko, maka akan mempunyai kecenderungan untuk berisiko menjadi kanker. Jadi yang kita ketahui itu ya faktor risikonya saja, karena dari beberapa penelitian misalnya dari suatu kelompok masyarakat ada 1.000 orang dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu, baik itu merokok, diet tinggi lemak, berat badan yang tidak terkontrol atau obesitas, faktor stres. Nah, faktor-faktor itu yang kita teliti bahwa ternyata ada beberapa faktor-faktor tertentu yang merupakan pemicu untuk terjadinya kanker. Nah, sementara apa penyebab kanker itu sendiri, bagaimana suatu sel normal menjadi suatu sel kanker, sampai saat ini masih belum dapat kita jawab. Namun ya, yang kita ketahui ya, kita harus mengendalikan faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan suatu sel normal itu berubah menjadi suatu sel kanker. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kanker atau yang kita sebut dengan suatu faktor risiko untuk terjadinya kanker pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang dapat kita kendalikan dan faktor yang tidak dapat kita kendalikan. Artinya, misalnya kalau faktor yang tidak dapat kita kendalikan ya memang udah bawaan kita sejak lahirnya atau tidak dapat kita perubah lagi. Contohnya adalah jenis kelamin, kemudian riwayat keturunan. Nah, itu faktor-faktor yang memang tidak bisa kita hindari. Pada beberapa jenis kanker, misalnya pada wanita, itu merupakan satu faktor risiko untuk terbesar menjadi kanker payudara. Jadi ya satu jenis kelamin. Sementara kalau laki-laki itu kecil untuk mempunyai risiko menjadi kanker payudara, tapi tetap itu merupakan bisa mendapat kanker payudara. Jadi kanker itu bukan hanya untuk laki-laki atau perempuan, tapi untuk kanker payudara faktor risiko utamanya adalah seorang wanita. Begitu juga dengan faktor keturunan. Faktor keturunan sebenarnya merupakan faktor yang terkecil yang berperan terutama kalau kita bicara masalah kanker payudara ataupun mungkin kanker-kanker yang lainnya. Itu mempunyai peranan kurang dari 10%. Artinya apabila ibu kita atau nenek kita merupakan seorang penderita kanker, bisa jadi anaknya atau keturunan menjadi penderita kanker, tapi itu merupakan faktor yang paling kecil. Karena faktor yang paling besar itu adalah sporadik, artinya bisa terjadi kapan saja, tidak perlu memandang apakah ada riwayat keluarganya menderita suatu kanker atau tidak. Nah, kalau faktor risiko yang bisa kita kontrol, contohnya adalah ya faktor seperti kebiasaan merokok, kemudian berat badan, kemudian faktor stres, kemudian faktor pemakaian obat-obat hormonal atau pemakaian kontrasepsi, kemudian faktor gaya hidup itu sendiri. Jadi ya kalau faktor risiko itu ya bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Nah, yang bisa kita kontrol inilah sebaiknya kita jaga, seperti ya tidak merokok, kemudian menjaga stres, cukup istirahat, makanan yang bergizi. Ya, hal-hal yang bisa kita kontrol itu ya sebaiknya kita kontrol supaya kita terhindar dari penyakit kanker. Siapa saja yang bisa terserang kanker pada prinsipnya ya hampir semua ya kita yang hidup berpotensi untuk menderita kanker. Begitu juga di mana kanker itu bisa tumbuh, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu bisa berpotensi untuk menjadi kanker. Nah, kalau bicara siapa saja yang bisa terkena kanker, ya terutama orang-orang yang mempunyai faktor risiko lebih besar dibandingkan orang-orang yang normal.
Misalnya ya kalau untuk kasus kanker payudara, seorang yang tidak mempunyai anak, kemudian tidak riwayat tidak menyusui akan mempunyai risiko untuk terjadinya kanker payudara dibandingkan ibu-ibu yang mempunyai banyak anak dan menyusui lengkap selama 2 tahun. Jadi ya laki-laki, perempuan, anak-anak, tua, muda itu semuanya ya berisiko atau berpotensi untuk menderita penyakit kanker. Nah, kita nggak perlu khawatir atau jangan terlalu takut bahwa memang siapa saja bisa terkena kanker. Namun apabila kita bisa mengontrol faktor risiko, kemudian berobat sedini mungkin, dan apabila adanya keluhan tertentu mengenai kanker, sebaiknya segera periksakan ke dokter. Kalau untuk gejala yang patut kita waspadai apabila kita mungkin sebagai penderita kanker, sebelum menjadi penderita kanker, ya semua itu pasti ada gejala-gejalanya. Jadi yang paling penting adalah menemukan gejala ini sedini mungkin atau kita deteksi dini mungkin. Berbagai kanker mempunyai gejalanya masing-masing karena banyak tipe kanker ya, karena seperti yang saya bilang tadi, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu berpotensi untuk menjadi kanker dan masing-masingnya akan mempunyai gejala yang berbeda. Nah, khusus untuk kalau bidang ilmu yang saya dalami yaitu mengenai kanker payudara, kemudian kanker di leher, kemudian kanker rongga mulut, kulit, jaringan lunak. Ada halnya ya gejala-gejala itu. Kalau misalnya pada untuk kanker payudara terutama, gejala yang paling sering dijumpai pada seorang wanita adalah benjolan. Jadi apabila kita menemukan adanya benjolan di payudara, baik itu kecil atau kita masih ragu apakah ini benjolan apa tidak, nah sebaiknya segera periksakan ke dokter untuk dipastikan apakah itu dengan melalui pemeriksaan USG ataupun dengan mamografi. Ya meskipun kita masih ragu apakah ini benjolan atau tidak, tapi yang paling sering kalau untuk sebagai kanker payudara keluhan utama adalah benjolan. Begitu juga dengan keluar darah dari puting susu, kemudian adanya kulit jeruk, kemudian adanya lesung pipit di kulit payudara, itu tanda-tanda untuk terjadinya kanker, terutama untuk kanker payudara. Sementara untuk jenis-jenis kanker yang lain, baik itu di kanker di saluran cerna ataupun di sistem pernapasan, itu mungkin bukan bidang ilmu saya, karena ya tapi pada prinsipnya kalau suatu kanker itu pasti akan memberikan gejala-gejala tertentu. Kalau untuk paru-paru pasti akan ada batuk darahnya. Kalau untuk buang air besar, untuk saluran cerna akan timbul buang air besar yang mungkin berlendir dan berdarah. Nah, begitu juga dengan untuk kanker di rongga mulut. Biasanya kalau kanker di rongga mulut diawali dengan adanya sariawan. Yang perlu kita waspadai adalah apabila ada sariawan yang tidak sembuh-sembuh lebih kurang 2 minggu. Apabila sariawan itu tidak sembuh-sembuh, sebaiknya periksakan ke dokter, jangan ditunda-tunda. Karena siapa tahu sariawan itu bukan hanya sariawan biasa, tapi itu merupakan suatu lesi kanker. Nah, kalau untuk kanker di kulit, biasanya keluhannya ya berupa borok atau koreng atau luka yang tidak sembuh-sembuh lebih kurang selama 2 minggu. Jadi kalau pada rekan-rekan atau sahabat sekalian ada luka atau ada borok di kulit yang setelah 2 minggu kenapa tidak sembuh-sembuh, sebaiknya dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut ke dokter untuk cari tahu apakah ini hanya luka biasa ataupun ini gejala dari suatu kanker kulit. Nah, satu lagi yang paling sering kita jumpai adalah tai lalat. Nah, kalau tai lalat itu sendiri, kita bisa mencurigai suatu tai lalat yang normal berubah untuk menjadi suatu kanker apabila kita temukan bahwa tai lalat itu membesar ukurannya, kemudian yang dari bulat cantik kemudian mulai bentuknya tidak beraturan, dari yang warnanya hitam menjadi warnanya bercampur, ada kecoklatan, ada kemerahan, dan kemudian apabila tai lalat itu mudah berdarah, waspadai, siapa tahu itu bukan hanya tai lalat biasa, bisa jadi itu suatu kanker kulit yang ya di gambarannya persis seperti tai lalat tapi patut kita waspadai. Nah, kalau untuk di saluran mulut ataupun di rongga-rongga hidung dan juga di telinga, apabila ada telinga berdengung, kemudian ada keluhan hidung tersumbat, sebaiknya diperiksakan ke dokter apabila keluhan itu mungkin sudah berlangsung lebih dari 2 minggu untuk dicari tahu apakah itu suatu kanker atau tidak. Kalau untuk jenis kanker, terutama kalau untuk bidang ilmu saya bedah onkologi, saya lebih concern kepada penyakit-penyakit kanker di bidang head and neck, tiroid, kemudian payudara, soft tissue tumor, kulit, dan jaringan lunak. Nah, kanker yang paling sering, terutama untuk wanita, pada saat ini adalah kanker payudara. Seperti yang kita ketahui bahwa kanker payudara itu merupakan salah satu pembunuh atau yang menyebabkan kematian paling besar di Indonesia. Ya, kalau dari data Globocan 2020 mengatakan bahwa kanker payudara ini merupakan penyumbang kematian yang terbesar, di mana kalau untuk data di Indonesia sendiri sebanyak 42 per 100.000 penduduk.
itu angka kejadian terdiagnosis untuk kanker, sedangkan angka kematian itu mencapai 14-17 per 100.000 penduduk. Apabila kita terjemahkan secara angka-angka itu tadi, bahwa dalam 1 jam ke depan akan ada 12 orang perempuan di Indonesia yang meninggal setiap jamnya hanya akibat kanker payudara. Jadi sebegitu besarnya lah kanker payudara itu, terutama untuk perempuan-perempuan di Indonesia dengan angka kejadian yang tetap masih lebih tinggi. Nah, kalau kanker yang lain seperti kanker serviks tetap merupakan faktor juga kanker yang terbesar di Indonesia, terutama untuk wanita. Sementara kanker-kanker yang lain, baik itu kanker paru, kemudian kanker nasofaring, itu mempunyai angka-angka data statistiknya sendiri yang terus terang ya, karena bukan di bidang ilmu saya yang saya dalami, saya belum tahu pasti berapa jumlah angkanya. Namun tetap angka kejadian kanker untuk di Indonesia ini sangat besar sekali, sehingga pemerintah pun melalui program BPJS mengelontorkan dana yang cukup besar. Kalau berdasarkan data tahun 2020 itu hampir 7 miliar untuk penanganan kanker saja. Artinya begitu besar sumber daya yang kita habiskan untuk kanker. Nah, disinilah pentingnya bahwa deteksi dini dengan menemukan gejala kanker sedini mungkin, kita harapkan dapat menekan biaya yang besar itu tadi. Begitu juga dengan apabila kita menemukan suatu kanker dalam stadium dini, maka pilihan terapi yang akan kita berikan pasti akan lebih baik dan lebih banyak dibandingkan apabila suatu pasien itu datang dengan stadium lanjut. Namun sayangnya untuk bangsa Indonesia masih datang ke dokter itu pada stadium lanjut. Lebih kurang 70% pasien-pasien dengan kanker payudara terutama akan datang ke dokter itu dengan stadium lanjut. Yang stadium awal, stadium 1 atau stadium 2 itu hanya 30% kurang. Jadi kebanyakan kalau di poli ya tetap masih saya temukan kanker-kanker stadium lanjut yang datang. Nah, itulah yang mau kita rubah. Mudah-mudahan dengan informasi yang kita sampaikan di sini kita bisa mengenali gejala-gejalanya, apa faktor risikonya. Apabila kita menemukan gejala tersebut, sebaiknya segera datang ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan, terutama ke dokter bedah ahli urologi, sehingga kita bisa dapat penanganan yang lebih baik dan secepatnya, dan dapat pilihan terapi yang lebih banyak, dan sehingga angka kelangsungan hidup dan keberhasilan dari suatu terapi kanker itu dapat tercapai dengan optimal dibandingkan apabila kita bergelut atau menangani suatu pasien dalam stadium lanjut. Bagaimana cara menghindari kanker? Seperti yang kita bahas tadi di depan, bahwa ya kita bisa mengetahui faktor risiko. Tujuan kita mengetahui faktor risiko itu adalah supaya kita bisa terhindar dari kanker. Jadi apabila kita tahu bahwa faktor risiko merokok itu merupakan faktor risiko untuk terjadinya kanker, baik itu kanker paru-paru, kanker payudara, dan kanker yang lainnya, maka sebaiknya kita hindari rokok. Begitu juga dengan faktor-faktor risiko yang lainnya, seperti kita hindari untuk makan makanan yang tinggi lemak, kemudian berat badan yang semakin lama semakin naik, sebaiknya dihindari dengan cara berolahraga yang rutin dan teratur. Kemudian juga sebaiknya kita hindari faktor-faktor stres, karena stres juga merupakan suatu faktor untuk pemicu terjadinya kanker. Dan begitu juga dengan makanan yang baik, bergizi dan berimbang. Meskipun sampai saat ini kita belum membaca bahwa adanya data kaitan antara makanan tertentu menyebabkan suatu kanker, namun yang jelas makanan yang berlemak dan berminyak itu merupakan faktor risiko untuk terjadinya kanker. Nah, untuk menghindari terjadinya kanker, ya sebaiknya hindari faktor-faktor risiko yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kanker. Jadi untuk sahabat-sahabat RSUD Luiliang dimanapun berada, saya sebagai dokter ahli bedah kanker menghimbau kepada sahabat-sahabat semua, mari kita menjaga pola hidup sehat dan berusaha untuk menghindari faktor-faktor risiko untuk terjadinya kanker. Dengan menghindari faktor risiko, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penyakitnya kanker. Dan yang satu lagi yang lebih penting yang perlu saya tekankan adalah perlu adanya deteksi dini. Artinya apabila kita menemukan gejala-gejala kanker seperti benjolan di payudara, kemudian ada telinga berdengung, keluar darah dari hidung, keluar darah dari telinga, kemudian adanya gangguan pencernaan, buang air besar berlendir atau berdarah, adanya benjolan di leher, sariawan yang tidak mau sembuh, luka atau borok yang tidak mau sembuh, maka sebaiknya segera periksakan ke dokter sehingga kita bisa dapatkan penanganan yang lebih baik. Karena menangani suatu kasus kanker pada stadium dini akan jauh lebih baik apabila dibandingkan kita menangani suatu kanker pada stadium lanjut. Itu berhubungan dengan angka keberhasilan terapi, pilihan terapi, kemudian morbiditas, kemudian ya pasti akan lebih baik apabila kita menangani kanker stadium dini. Makanya sebaiknya saya himbau sekalian untuk
sahabat-sahabat dari RSUD Liang melakukan pemeriksaan dini, kemudian apabila ada keluhan datang ke dokter. Mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa dapat terhindar dari penyakit kanker. Ya, baik sahabat RSUD Liang dimanapun berada, saya Dr. Heldrian Dwinanda Siti, Magister Kedokteran Spesialis Bedah Konsultan Onkologi. Sampai di sini pertemuan kita pada saat ini. Dengan adanya kami di RSUD Liang ini, terutama untuk pelayanan bedah onkologi, diharapkan kepada masyarakat dimanapun berada, terutama untuk masyarakat di Kabupaten Bogor dan terutama di sekitar RSUD Liang, sudah ada pelayanan bedah onkologi. Jadi untuk kasus-kasus tumor mungkin bisa kita tangani di RSUD Liang. Silahkan datang ke RSUD Liang dengan segala fasilitas yang sudah mendukung untuk tindakan kegiatan bedah onkologi. Seperti yang kita lihat sekarang ini, Rumah Sakit Bedah Onkologi RSUD Liang dengan segala fasilitas sarana dan prasarananya, begitu juga dengan sumber daya manusianya, sudah mampu untuk menangani kasus-kasus kanker. Mudah-mudahan dengan keberadaan saya di sini dapat memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat semua, dan silahkan untuk datang kontrol ataupun berobat ataupun bertanya ke Rumah Sakit RSUD Liang, terutama pada hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu pagi hari jam kerja di RSUD Liang, dan juga dimanapun bisa dijumpai. Saya silahkan kalau ada mau pertanyaan. Dan terakhir, jangan lupa untuk tetap ikuti kelas sehat dari RSUD Liang dan juga follow Instagram dari RSUD Liang @RSUD Liang. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di kelas sehat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.